Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Fi hadha as-sabah al-bakir sanasma' kisah ahadus sahabah, yakni Abu Dujanah wa syajarut tamar. Dalam agama Islam, banyak dosa yang akan kita dapat ketika kita memakan harta haram yang bukan milik kita. Untuk itu sangat penting untuk menjaga diri dan keluarga agar tidak makan dari makanan yang tidak halal. Berikut adalah kisah tentang seorang sahabat yang sangat menjaga dirinya dan keluarganya dari barang haram yang bukan miliknya. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, terdapat seorang sahabat bernama Abu Dujanah. Dia adalah seorang sahabat yang sangat taat kepada agama dan nabinya. Ia selalu menjalankan ibadah yang dianjurkan oleh agamanya. Namun, setiap usai menjalankan ibadah sholat berjamaah subuh bersama Nabi, Abu Dujanah selalu terburu-buru pulang tanpa menunggu pembacaan doa oleh Nabi Muhammad ketika selesai sholat. Suatu ketika, Nabi mencoba meminta klarifikasi pada Abu Dujanah ketika bertemu dengannya. "Hai, apakah kamu tidak punya permintaan yang perlu kamu sampaikan pada Allah, sehingga kamu tidak pernah menungguku selesai berdoa? Kenapa kamu buru-buru pulang begitu? Ada apa?" tanya Nabi Muhammad kepada Abu Dujanah. Abu Dujanah pun menjawab, Rasulullah, saya punya satu alasan." "Apa alasanmu? Coba kamu utarakan," lanjut Nabi Muhammad. "Begini ya Rasulullah, rumah kami berdampingan persis dengan rumah seorang laki-laki. Nah, di atas pekarangan rumah milik tetangga kami ini terdapat satu pohon kurma yang menjulang. Dahannya menjuntai ke rumah kami. Setiap kali ada angin bertiup di malam hari, kurma-kurma tetanggaku tersebut saling berjatuhan mendarat di rumah kami. Ya Rasulullah, kami keluarga orang yang tak berpunya. Anak-anakku sering kelaparan, kurang makan. Saya takut saat anak-anak kami bangun, apapun yang didapat mereka makan. Oleh karena itu, setelah selesai sholat, saya bergegas segera pulang sebelum anak-anak terbangun dari tidurnya dan memakannya. Kami kumpulkan kurma-kurma milik tetangga kami tersebut yang berceceran di rumah, lalu kami kembalikan kepada pemiliknya. Saat itu, kami pernah agak terlambat pulang. Saat menemukan anakku yang sudah terlanjur makan kurma hasil temuannya, mata kepala saya sendiri menyaksikan tampak ia sedang mengunyah kurma basah di dalam mulutnya yang ia pungut di bawah tanah tepat di rumah kami. Mengetahui itu, Abu Dujanah pun memasukkan jari-jari tangannya ke mulut anaknya. Dia keluarkan apapun yang ada di mulut anaknya. Abu Dujanah mengatakan pada anaknya, "Nak, janganlah engkau permalukan ayahmu ini di akhirat kelak." Anakku lalu menangis. Kedua pasang kelopak matanya mengalirkan air karena sangat kelaparan. Dia katakan kembali kepada anaknya itu, "Hingga nyawamu lepas pun, aku tidak akan rela meninggalkan harta haram dalam perutmu. Seluruh isi perut yang haram itu akan aku keluarkan dan akan aku kembalikan bersama kurma-kurma yang lain kepada pemiliknya yang berhak." Pandangan mata Nabi Muhammad pun sontak berkaca-kaca. Lalu butiran air mata mulianya mulai berderai begitu deras. Nabi Muhammad SAW pun kemudian mencoba mencari tahu siapa sebenarnya pemilik pohon kurma yang dimaksud Abu Dujanah dalam cerita yang ia sampaikan. Kemudian ia menjelaskan pohon kurma tersebut adalah milik seorang laki-laki munafik. Tanpa basa-basi, Nabi Muhammad memanggil pemilik pohon kurma tersebut untuk bertemunya. Setelah bertemu dengan pemilik pohon tersebut, Nabi Muhammad mengatakan, "Bisakah jika aku minta kamu menjual pohon kurma yang kamu miliki itu? Aku akan membelinya dengan 10 kali lipat dari pohon kurma itu sendiri." Pohonnya terbuat dari batu zamrud berwarna biru, disirami dengan emas merah, tangkainya dari mutiara putih. Di situ tersedia bidadari yang cantik jelita sesuai dengan hitungan buah kurma yang ada. Begitu tawar Nabi Muhammad SAW. Pria yang dikenal dengan orang munafik ini lantas menjawab dengan tegas, "Saya tidak pernah berdagang dengan memakai sistem jatuh tempo. Saya tidak mau menjual apapun kecuali dengan uang cash dan tidak pakai janji kapan-kapan." Lalu tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an datang.
lantas berkata, "Ya sudah, aku beli dengan 10 kali lipat dari tumbuhan kurma milik Pak Fulan yang jenisnya lebih bagus daripada yang ada di kota ini." Si munafik berkata kegirangan, "Oke, ya sudah aku jual." Abu Bakar menyaut, "Bagus, aku beli." Setelah sepakat, Abu Bakar menyerahkan pohon kurma yang sudah dibelinya dari laki-laki munafik itu kepada Abu Dujana. Nabi Muhammad kemudian bersabda, "Hai Abu Bakar, aku yang akan menanggung gantinya untukmu." Mendengar sabda Nabi ini, Abu Bakar gembira bukan main, begitu pula Abu Dujana. Setelah pohon kurmanya dibeli oleh Abu Bakar, si laki-laki munafik ini pun pulang dan berjalan mendatangi istrinya, lalu mengisahkan kisah yang baru saja terjadi. "Aku telah mendapat untung banyak hari ini. Aku dapat 10 pohon kurma yang lebih bagus. Padahal kurma yang aku jual itu masih tetap berada di pekarangan rumahku. Aku tetap yang akan memakannya lebih dahulu. Dan buah-buahannya pun tidak akan pernah aku berikan kepada tetangga kita itu, sedikit pun." Malamnya, saat si munafik tidur dan bangun di pagi harinya, tiba-tiba pohon kurma yang ia miliki berpindah posisi menjadi berdiri di atas tanah milik Abu Dujana. Dan seolah-olah tak pernah sekalipun tampak pohon tersebut tumbuh di atas tanah si munafik. Tempat asal pohon itu tumbuh rata dengan tanah. Si munafik itu pun keheranan. Wallahu a'lam bishawab. Dari kisah ini dapat kita ambil pelajaran bahwa betapa hati-hatinya sahabat Rasulullah tersebut dalam menjaga diri dan keluarganya dari makanan haram yang bukan miliknya. Sesusah apapun hidup, jagalah diri dan keluarga dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah 10 kali lipat, sebagaimana janji baginda Nabi Muhammad SAW. Jika semua tidak didapatkan sekarang, maka akan didapatkan di akhirat kelak. Sekian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.